Tiba-tiba PLN ada pemadaman listrik 321. Nah, lihat teman-teman. Oke teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya ya, saya sekarang akan coba merakit ATS atau Automatic Transfer Switch yang merek CAFF Electric teman-teman. Ini sudah include auto transfer switch ya. Jadi kita tidak perlu lagi memakai kontaktor, tidak perlu lagi memakai relay. Di sini sudah include semuanya, serba simpel teman-teman. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan hanya untuk pemasangan ATS saja, tidak dengan automatic main failure atau starter genset ataupun auto start inverter. Tetapi di sini saya fokuskan di pemasangan ATS-nya saja. Karena biasanya teman-teman banyak yang nanya ya, gimana nih cara starternya, gimana cara auto inverternya. Saya fokuskan lagi di sini hanya pemasangan ATS-nya saja. Oke? Nah, di sini saya menggunakan dua buah MCB yang 2 pul ya. Di sini saya menggunakan merek yang Shin dan di sini juga saya menggunakan merek yang LS Electric teman-teman. Jadi nanti ini untuk inputan PLN, ini untuk inputan genset ataupun inputan dari inverter. Jadi nanti seolah-olah inverter atau gensetnya akan otomatis start teman-teman, akan auto start gitulah contohnya kayak gitu. Oke, karena di sini saya hanya pemasangan ATS saja. Mari kita coba. Jadi di sini saya akan pasangkan dulu teman-teman untuk inputan dari PLN. Nah, yang Shin ini akan saya pasang untuk inputan dari PLN. Oke, saya pasangkan dulu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah saya masukkan ke MCB 2 pol ya untuk inputan dari PLN. Nah, sekarang saya akan coba masukkan inputan dari inverter atau inputan dari genset, sama aja teman-teman. Bisa dari inverter, bisa dari genset. Oke, saya contohkan dari inverter saja ya. Kita pasangkan dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk inputan dari inverter atau dari genset sudah saya masukkan ke MCB 2 pol yang sisi genset. Nah, sekarang saya akan pasangkan menuju ke ATS ini. Nah, jika kita lihat di sini ada dua source ya. Yang ini source A dan ini source B, atau ini yang main powernya dan ini untuk backupnya. Karena di sini saya akan memprioritaskan yang sisi PLN, maka yang sisi PLN ini akan saya sambungkan ke source A teman-teman, yaitu ke baut yang ini. Dan nanti untuk yang sisi genset atau sisi inverter saya masukkan ke source B, yaitu yang sini. Oke, saya pasangkan dulu ya untuk yang sisi PLN-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk yang dari PLN, inputan PLN dari keluaran MCB-nya dimasukkan ke ATS. Jadi, untuk yang fasa dari PLN dimasukkan ke sisi yang ada kode R ini ya. Ini adalah untuk fasanya. Dan untuk yang kode N yang netral, ini keluaran MCB-nya dimasukkan ke ATS yang kode N yang ini. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan dari output genset atau dari sumber genset atau dari sumber inverter dimasukkan ke ATS, yaitu ke sisi yang source B ini. Tadi ke source A, sekarang ke source B. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, lihat teman-teman, sudah saya pasangkan dari keluaran MCB untuk genset atau inverter yang fasanya masuk ke sisi source B ya, atau yang sisi R, dan yang keluaran netralnya genset atau inverter dimasukkan ke sisi N ATS ini. Ini adalah N-nya kodenya atau ke source B. Di sini untuk kabelnya saya bedain ya supaya teman-teman pada paham, lebih enak untuk membaca kabelnya gitu. Nah, sekarang yang paling utama teman-teman harus pasangkan yang sisi auxiliary kontak ini teman-teman. Di sini ada AR dan AN, AC 220 volt. Di sini juga sama, ada BR, ada BN. BR adalah fasa, BN adalah netral. Sama di sini juga, AR adalah fasa, AN adalah netral. Saya akan pasangkan dulu dari sisi PLN dari sini, dari fasa sini dimasukkan ke AR dan dari netral sini dimasukkan ke AN teman-teman. Jangan sampai salah ya. Ini yang paling utamanya harus dipasang nih supaya nanti ATS-nya bisa bekerja. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, dari fasa yang dari PLN untuk source A ya dimasukkan ke AR. Dan dari netral PLN yang source A dimasukkan ke AN. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada NC, NO, dan COM atau common. Ini nanti biasanya untuk pilot lamp, tetapi tidak akan saya pasang ya untuk ke pilot lamp. Teman-teman pasti paham lah untuk ke pilot lampnya. Tapi di sini saya fokuskan untuk ke ATS-nya saja. Jadi nanti di sini untuk indikatornya kita bisa lihat di sini saja, yaitu di sisi yang merah ini mau di main power atau di backup power. Nah, selanjutnya saya akan pasangkan juga sama di sini yang source B ya. Dari fasa genset atau inverter dimasukkan ke BR dan dari netral genset atau dari inverter dimasukkan ke BN teman-teman. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, lihat sudah saya pasangkan dari fasa genset atau dari fasa inverter dimasukkan ke BR. Dan dari netral genset atau dari netral inverter saya masukkan ke BN teman-teman. Nah, di sini juga sama ya, ada NCNO dan commonnya. Tetapi tidak akan saya pasang untuk pilot lampnya.
karena indikatornya nanti saya lihat di sini saja. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan ke sisi outputnya. Outputnya itu di mana? Yaitu di sini teman-teman, di bawah sini. Baut ini adalah untuk ke outputnya. Outputnya itu saya akan contohkan ke instalasi rumah teman-teman. Untuk instalasi rumah saya akan contohkan menggunakan lampu ini. Jadi nanti lampu ini akan menyala jika instalasi rumahnya ada tegangan kayak gitu teman-teman untuk contohnya. Oke. Di sini saya akan pasangkan dulu untuk sisi fasanya di sini ya. Fasa dimasukkan ke instalasi rumah dan dari netral sini dimasukkan ke instalasi rumah. Kita pasangkan dulu. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, untuk ke sisi instalasi rumah sudah saya pasangkan memakai kabel yang warna coklat ini ya. Yang fasanya output dimasukkan ke instalasi rumah dan yang netralnya output dimasukkan ke instalasi rumah. Dan untuk pemasangan sudah selesai teman-teman. Di sini saya akan coba apakah ATS ini bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi di sini saya akan on-kan dulu untuk yang sisi PLN teman-teman. Di sini juga untuk main powernya berada di source A, yang berarti nanti ketika si MCB PLN ini di-on-kan, maka instalasi rumah akan standby normal dari PLN teman-teman. Oke, saya on-kan, lihat 3 2 1. Nah, lihat teman-teman, di sini posisi instalasi rumah tegangannya dari PLN teman-teman, dari sini. Dan di sini saya akan coba on-kan juga untuk yang sisi genset atau dari sisi inverter teman-teman. Kita on-kan. Nah, di sini ada timbul sedikit nyala ya. Kenapa? Karena untuk tegangan dari inverter atau dari genset di sini akan selalu on standby teman-teman. Saya contohkan nanti akan selalu on standby atau akan otomatis start genset atau otomatis on inverter teman-teman. Kayak gitu. Nah, lihat teman-teman, jika tiba-tiba terjadi PLN ada pemadaman atau PLN-nya mati listrik, nanti di sini akan ada perubahan yang merah ini ke bawah atau ke backup power. Yang berarti maka tegangannya akan otomatis dari genset atau dari inverter. Kita coba ya teman-teman. Pasti teman-teman penasaran nih. Oke, di sini tiba-tiba PLN ada pemadaman listrik. 3 2 1. Nah, lihat teman-teman. Untuk posisi yang merah ini pindah ke backup power dan yang B-nya ini menyala, menandakan bahwa untuk tegangannya sekarang dari genset atau dari inverter teman-teman. Di sini. Di sini tadi kelihatannya kayak tidak ada kedipan ya, padahal pasti ada kedipan teman-teman. Yang namanya ATS itu pasti ada kedipan. Jika untuk komputer biasanya agak mati dulu ya, berbeda dengan UPS. Jadi jika teman-teman pengen tidak ada kedipan di instalasi rumahnya, silahkan memakai UPS. Oke? Karena biasanya yang ATS kayak gini tuh pasti ada kedipan walaupun 0,00 sekian detik. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kan tegangannya atau arusnya disuplai dari genset atau dari inverter nih. Lihat, sekarang dari inverter ini. PLN-nya masih belum menyala. Dan bagaimana jika tiba-tiba PLN-nya menyala kembali atau ada listrik kembali, ada tegangan kembali? Maka yang terjadi yaitu akan langsung nge-backup dari PLN teman-teman. Dan ini akan berubah lagi menjadi main power lagi atau dari PLN lagi. Oke, kita buktikan teman-teman. Tiba-tiba PLN ada tegangan lagi. 3 2 1. Nah, lihat teman-teman. Posisinya langsung ke main power, yang A langsung indikatornya menyala. Menandakan sekarang untuk supply instalasi rumah dari PLN lagi teman-teman. Dan di sini pun untuk MCB gensetnya tetap on. Kalau teman-teman menggunakan otomatis starter genset, maka ketika PLN menyala kembali, gensetnya akan langsung mati. Atau inverternya juga akan langsung mati. Jika teman-teman menggunakan automatic starter genset atau automatic on inverter. Karena di sini hanya untuk ATS saja, automatic transfer switch saja, maka anggap saja nanti ini auto starter genset dan auto starter inverter. Oke? Saya akan coba lagi teman-teman, bagaimana di sini jika terjadi PLN-nya ada pemadaman atau PLN mati listrik. 3 2 1 off. Nah, lihat, posisi instalasi rumah tetap menyala, sekarang sumbernya dari inverter atau dari genset. Kayak gitu teman-teman. Dan jika terjadi PLN menyala kembali, maka akan otomatis tegangan instalasi rumah disuplai oleh PLN kembali. Oke, kita coba 3 2 1. Nah, lihat di sini untuk posisi ATS-nya berubah ke main power dan indikator A-nya menyala. Menandakan sekarang instalasi rumah disuplai oleh PLN teman-teman. Nah, bagaimana jika semuanya mati teman-teman? Semuanya padam. Ya, nanti instalasi rumahnya nggak akan menyala. Mari kita buktikan teman-teman. Sini off, di sini off. Yowis, mati teman-teman. Tidak akan menyala. Ini tujuannya kan buat backup salah satu supply genset atau PLN. Jika dua-duanya mati, ya otomatis instalasi rumah juga mati. Oke, kita coba lagi ya. Pasti penasaran aja ini. Kita on-kan supply dari PLN, kita on-kan juga supply dari genset. Tiba-tiba PLN-nya padam atau ada pemadaman listrik, maka yang terjadi, nah langsung pindah di backup ke backup power. Yang B menyala, ini supply-nya sekarang dari inverter atau dari genset. Tiba-tiba PLN menyala kembali, apa yang terjadi? 3 2 1.
Nah, kembali lagi ke main power, instalasi rumah tetap menyala, tidak ada pemadaman. Oke, mungkin segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini saya hanya edukasi saja, jadi saya hanya menggunakan kabel yang 0,75 aja. Kalau teman-teman sesuaikan saja dengan beban instalasi rumahnya. Bagi teman-teman yang ingin wiringnya, silahkan download saja di komentar yang sudah saya pin. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.